Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Menjaga rumah tangga di saat ujian dan kekecewaan. Semua yang lahir di muka bumi ini, sebelum kita membahas tentang bagaimana agar kita bisa menjaga rumah tangga kita dan mempertahankannya, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mindset kita tentang kehidupan. Karena ada orang-orang yang kecewa disebabkan pikiran dia yang bermasalah. Ingat, semua yang lahir di muka bumi ini langsung akan merasakan ujian. Proses bagaimana bayi itu di perut ibundanya, yang kadang-kadang di situ pun udah diuji, emaknya juga diuji. Proses ketika dia keluar, bagaimana dia menangis kemudian, itu kan memang ada ujian yang harus dia lewati. Begitu pula dengan kekecewaan, yang mana tatkala sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita cita-citakan ternyata tidak sesuai dengan harapan, kita akan kecewa, patah hati, bersedih, berduka cita, bahkan sebagian sampai tingkat depresi, putus asa. Kemudian ada pula yang berusaha mengakhiri kekecewaannya dengan bunuh diri. Ana pernah cerita tentang seorang wanita yang di malam Lebaran, di malam Idul Fitri, tahu-tahu dia dapat WA dari suaminya, "Aku menceraikan kamu." Padahal baju Lebaran yang biasanya orang-orang dibikin seragam, suami, istri, sama anaknya, udah jadi. Besok adalah hari untuk mengenakannya. Hari untuk menunjukkan kegembiraan setelah berpuasa selama 1 bulan penuh. Tapi ternyata surat cerai yang dikirimkan kepada istri. Kecewa, berat. Akhirnya sang wanita mengambil belati, dia potong urat tadinya. Alhamdulillah, dia tidak sampai mati karena ketahuan sama keluarganya, dapat diselamatkan. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia lupa dengan hakikat kehidupan ini. Ahibati fillah, kecewa itu akan semakin menyakitkan tatkala yang menjadi pelakunya yang membuat kita kecewa adalah orang-orang yang kita cintai, orang yang kita percaya. Tidak sedikit orang-orang yang percaya tahu-tahu mengkhianati, orang yang paling sering kita korbankan waktu untuk dia, kita korbankan tenaga, kita korbankan emosi. Maka di sini tatkala kekecewaan itu penyebabnya adalah orang-orang terdekat, bahkan boleh jadi orang yang menjadi teman tidur kita, teman makan kita, teman jalan-jalan kita, teman di mana kita berjanji bersama untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla, maka akan sangat menyakitkan. Wa dzulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il hussamil muhannadi. Dan kezaliman ini, ada ungkapan orang-orang terdahulu yang mengatakan kezaliman yang dilakukan oleh orang dekat itu lebih menyakitkan daripada tebasan pedang India. Sakitnya itu kadangkala sampai mengantarkan seseorang kepada sakit fisik, bahkan kepada kematian. Ahibati fillah, tapi kita perlu tahu
bahwa Allah menjadikan kehidupan ini ujian. Dan orang-orang terdekat kita ujian juga. Bahkan menjadi musuh buat kita. Coba kita buka surat At-Taghabun ayat 14 ya. Surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tambahkan satu ayat lagi. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala. Barakallahu fi. Kita lihat ya. Bagaimana Allah menjelaskan inna min azwajikum. Sesungguhnya ada di antara pasangan-pasanganmu. Wa auladikum, dan anak-anak kamu. Aduwwan lakum, musuh buat kalian. Musuh. Tapi bukan musuh yang ingin menghancurkan kita. Tapi kadang-kala musuh yang kelak akan membuat kita kecewa. Pasangan hidup kita. Anak-anak kita. Lalu apa kata Allah? Fahdharum, hati-hati menghadapi mereka. Kalau kalian memaafkan, kalian tidak memarahi mereka, kalian bahkan mengampuni mereka, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lalu Allah ingatkan harta dan anak-anak ujian. Ahibati fillah, apa faktor yang menyebabkan kekecewaan itu terjadi? Yang jelas Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Atasbirun, sabar nggak kalian? Jadi poin dari semua ujian itu, orang akan dikatakan lulus, sukses ketika dia bersabar. Kalau dia naik sampai ridho, lebih baik lagi. Jadi sabar itu adalah batas minimal yang harus dicapai tatkala seorang diuji. Sabar. Terus naik lagi jadi ridho. Naik lagi jadi syukur atas musibah yang menimpa, atas kekecewaan yang diterima. Kita semua tahu bagaimana istrinya Fir'aun. Bagaimana lelahnya dia, bagaimana kecewanya dia, bagaimana ujian yang diberikan kepadanya mendapatkan suami, seorang raja yang memang kaya raya, yang memiliki banyak harta, kekuasaan, tapi bagaimana zalimnya dia. Tapi sabar. Adapun dalam rumah tangga yang biasa-biasa, ingat ya, yang menyebabkan kecewaan antara suami istri itu memang adanya perbedaan karakter, pola pikir, background keluarga, kebiasaan, budaya. Jadi hal itu terjadi karena memang dua insan ini berbeda. Tidak sama. Maka bagaimana mendampingkan dua orang yang memiliki perbedaan? Ya harus memahami bahwa perbedaan antara suami istri ini, antara laki-laki dan wanita, sejatinya adalah untuk ujian dan untuk saling melengkapi agar bisa menuju ke tempat yang lebih indah. Yang di situ tidak ada lagi kekecewaan. Kalau di dunia, engkau tetap akan kecewa. Bahkan disebutkan
bahwasanya 69% dari permasalahan rumah tangga itu nggak ada solusi. Solusinya cuma sabar. Ya udah, memang dia kayak gitu. Dia memang kayak gitu. Kemudian yang menyebabkan kekecewaan juga ekspektasi yang tidak realistis. Artinya harapan yang terlalu tinggi. Jadi semakin harapan kita tinggi, semakin kekecewaan kita akan lebih menyakitkan lagi. Contoh, harapannya aku ingin dapat suami yang lembut, suami yang menyayangiku, udahlah, biasanya itu harim-harim tuh, cewek-cewek itu, akhwat-akhwat kalau lagi duduk, mereka masih bujangan, mereka masih belum punya anak, ya, kemudian mereka ngobrol di antara mereka, bagaimana engkau kepingin suami kayak apa sih? Ada obrolan itu. Karena kita laki-laki juga punya obrolan itu. Ketika kita masih bujangan, antum kepingin nikah dengan orang mana? Contohnya anak kepingin nikah sama orang Bugis. Antum, anak enggak lah. Anak mungkin sama orang Betawi. Mulailah dia sudah menciptakan dalam pikiran dia siapa yang akan jadi pasangan hidup dia. Dari sisi sukunya umpamanya. Kemudian dari sisi aku kepingin orang yang sudah mapan, yang udah punya pekerjaan. Tentunya soleh lah, semua ingin yang soleh gitu loh. Tapi nanti ketika suami tahu-tahu di PHK, yang sudah mapan, yang sudah punya rumah, Allah berikan ujian, berantakan dia, kecewanya. Atau tadi kalau ingin suami yang lembut, ya, penyayang, ya bismillah engkau cari. Tapi kadang-kala engkau nggak lihat itunya, akhirnya kecewa lagi. Kemudian istri, suami ingin istri yang selalu mengerti, menghargai, menghormati, tapi ternyata istrinya kurang ajar. Istrinya tidak menghargai perjuangan suami. Gimana? Mertua, harapan kita dapat mertua yang adil, mertua yang tidak irian, tidak cemburuan. Tapi kadang-kala dapat mertua, ya Allah, na'udzubillah, mertua anak, Ustaz. Iya, ada yang mertuanya na'udzubillah, ada yang mertuanya Masya Allah. Jadi semua punya standar masing-masing yang sudah dia tanamkan di benaknya. Apabila tidak terjadi seperti yang diharapkan, biasanya akan menimbulkan kekecewaan. Padahal manusia itu diciptakan penuh dengan kekurangan. Nabi SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh loh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada sifat, perilaku, karakter istri yang tidak disukai, kan ada sifat lainnya gitu loh. Karena engkau ketika melamar itu perempuan, atau perempuan ketika menerima laki-laki itu, engkau melihat kepada kelebihan dia. Ketika sudah hidup bareng, kemudian mulai terungkap kekurangan-kekurangan setiap orang, ya seharusnya kau menerima. Kenapa? Oh, memang dia bukan bidadari, dan kau juga bukan malaikat. Kau punya kekurangan. Nah, kemudian menyebabkan kekecewaan itu juga kurangnya komunikasi. Kita banyak mendengar ungkapan miskomunikasi, salah paham, ya. Kemudian akhirnya menyebabkan kecewa lagi. Padahal sebenarnya masalahnya cuma di komunikasi yang harus diperbaiki. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya, coba di buku Qur'annya Allah mengatakan, tuh mana lupa di surat apa, wa qul li ibadi, nah di surat Al-Isra ayat 53,
Surat Al-Isra ayat 53. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya lisan itu harus dijaga. Karena kesalahpahaman bisa menyebabkan konflik yang tidak ada ujungnya nanti. Nah, oke. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzaghu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. tuh jemaah, ada aja usaha dia dengan omongan ini yang menyebabkan konflik terjadi, kemudian kecewa. Padahal yang kadangkala dibutuhkan oleh pasangan kita itu satu pujian, satu penghargaan atas apa yang dia lakukan. Kadangkala istri nih kecewa sama suami. Oke, kok kecewa sama suami? Iya Ustaz, anak maunya nggak kayak gitu suami anak. Seharusnya suami anak itu seperti ini. Seharusnya yang dia katakan seperti ini. Seharusnya yang dia lakukan seperti ini. Seharusnya. Itu kan harapan. Pertanyaannya, apa yang sedang kau lakukan dari seharusnya? Sampai kadang-kadang ada suami yang mengatakan, anak kepingin ngomong itu didikte dulu sama istri. Tulis dulu, kau kepingin aku ngomong apa gitu. Karena kadang-kadang yang diucapkan nggak sesuai dengan yang diharapkan. Maka tolong, yang bisa kau lakukan sebagai seorang istri adalah memberikan apa yang kau inginkan dari suami, berikan. Jadi berikan, lalu engkau berharap kepada Allah. Perkara dia memberikan apa yang kau inginkan, ya karena Allah yang memberikan bimbingan kepada dia. Maka berikan satu pujian, satu penghargaan, ya dia pulang, makasih banyak ya. Kayak sekarang nih emak-emak nih lagi kajian, habis kajian WA suaminya, makasih banyak ya, kau sudah banyak berbuat buat kami ya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan berkah di rizkimu. Aku harap semua tetesan keringatmu menjadi pahala. Engkau kan ingin suamimu melakukan itu kepadamu, maka engkau yang lakukan itu kepada suamimu. Perkara dia melakukan balik, alhamdulillah. Enggak, engkau sudah dapat pahala. Tadi harapannya kepada Allah tetap. Kemudian kadang-kala yang membuat kecewa juga pengaruh keluarga besar, mertua umpamanya ya, yang kadangkala ibu ini maksa anaknya untuk mengikuti aturannya, padahal anaknya sudah punya istri dan anak-anak ya. Bapak juga kadang-kala ikut campur karena anaknya mau punya rumah sendiri ya, dia ingin memberikan hak istrinya. Akhirnya sang menantu, gimana Ustadz ya, dapat mertua kayak gitu. Kemudian kadang-kala ipar-ipar juga menambah permasalahan dan kekecewaan. Ya, ada juga masalahnya karena standar yang berbeda. Kita masuk ke rumah tangga, ke sebuah keluarga yang standarnya berbeda, yang pemahaman agamanya juga nggak sama, yang beranggapan udahlah, yang penting jadi orang baik walaupun nggak sholat. Gimana jadi orang baik nggak sholat? Padahal yang pertama ditanya pada hari kiamat sholatnya. Tapi bagaimana cara menghadapi berbagai macam kekecewaan itu? Bagaimana agar kita bisa mempertahankan rumah tangga kita ini? Yang pertama, sadar bahwa pasangan kita adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Setelah tadi kita memahami tentang hakikat kehidupan, kehidupan ini ujian, bukan hanya engkau yang diuji, semua orang mendapatkan ujian, dan ujian sudah disesuaikan dengan keimanan setiap hamba, dan engkau menghadapi ujianmu yang kau sendiri. Bagaimana cara menghadapi tadi kekecewaan dalam dari pasangan hidup kita? Ya ketahuilah bahwa engkau membutuhkan dia. Engkau butuh sama dia.
Karena perasaan aku membutuhkan dia, itulah yang menyebabkan orang bertahan. Ana pernah ketemu dengan seorang yang bekerja di Arab Saudi selama 27 tahun. 27 tahun. Anak katakan, Masya Allah, 27 tahun, separuh umur antum di sini. Antum memang ingin seperti itu? Kata dia, enggak Ustaz. Ana butuh. Ketika tidak butuh, perasaan tidak butuh itu muncul, maka sulit mempertahankan rumah tangga. Sampai ada cerita, kemarin kita ikut pelatihan di Surabaya, di antara pesan koordinator Kopertes 4 ya, yang membawai perguruan tinggi Islam se-Jawa Timur ini, dia menyampaikan dia mohon dua. Yang pertama yang akan sampaikan, beliau mengatakan setelah dapat serdos, di mana orang yang serdos itu akan mendapatkan tunjangan bulanan, pesan beliau, jangan ganti pasangan. Karena kadangkala, kenapa mereka mempertahankan rumah tangga? Karena dia merasa butuh sama suaminya. Suaminya merasa butuh sama istrinya. Tapi ketika dia dapat fulus, kebutuhan itu berkurang. Sehingga dia berpikir, aku mau bebas. Kebutuhan itu sudah hilang. Yang ada tinggal kemauan. Sudah, aku nggak butuh lagi. Aku maunya bebas. Aku nggak mau lagi repot melayanimu. Atau sang suami merasa, aduh aku punya fulus lebih banyak lah, aku mungkin mau ganti pasangan. Itu dipesankan seperti itu. Kepada dosen-dosen yang mengajar di kampus agama Islam. Karena ada fenomena yang terjadi di mana perempuan ketika dia mendapatkan serdos, ketika dia mendapatkan P3K, itu seperti pegawai negeri, dia dapat SK itu akan dapat gaji, dia merasa nggak butuh. Ingat, kita itu butuh sama pasangan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan lihat kekurangannya aja. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 187. Coba Al-Baqarah ayat 187. Allah Azza wa Jal menceritakan bagaimana hubungan suami istri ini seperti pakaian. Kau butuh pakaian. Nah, silakan dibaca. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Barakallahu fiik. Ini ayat Allah turunkan. Allah jelaskan, Allah terangkan kepada manusia agar manusia bertakwa kepada Allah. Kita tahu perceraian itu tidak disukai. Selama masih bisa dipertahankan, pertahankan.
Bagaimana cara menjaganya? Tadi engkau butuh. Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka juga. Yang namanya pakaian itu, apa tugasnya pakaian? Ana pakai baju ini apa? Buat apa? Untuk menutupi aib ana. Ada kekurangan di diri ana tutupi dengan pakaian. Pakaian itu untuk memberikan kehangatan. Pakaian itu melindungi dari panas. Dan pakaian itu juga untuk berhias. Ada beberapa perempuan yang dia udah janda, ada yang suaminya meninggal, ada yang cerai ya. Dia seperti orang yang kehilangan pakaiannya. Sampai ada yang mengatakan, carikan akulah suami gitu loh. Supaya ada yang mengayomiku. Bicara menjadi istri keberapa, dikatakan nggak apa-apa lah. Yang penting ada yang ngayomi aku, ada yang bertanggung jawab ya. Walaupun dia nggak harus datang ke anak terus, tapi aku punya suami gitu. Ada tempat untuk bersandar. Jadi merasa butuh itu menjadi perekat terkuat rumah tangga. Dan Allah jelaskan pakaian gitu sangat dibutuhkan sekali. Merasa butuh ini ya tentunya dengan pembahasan awal tadi ya, kita harus memahami bahwasanya kita hamba Allah diciptakan untuk diuji, dan ujian itu tentunya memerlukan kesabaran. Banyak orang tua, mungkin kalau bicara banyak anak salah juga ya, adalah orang tua yang menyekolahkan anak perempuannya tujuannya supaya nanti kalau engkau sudah besar, engkau sudah menikah, engkau punya penghasilan sendiri. Jadi kalau suamimu macam-macam, engkau tinggal pisah. Atau kalau suamimu mati nanti gimana engkau? Engkau sudah punya pekerjaan. Jadi perasaan tidak butuh itu dapat membuat rumah tangga segera bubar. Kemudian agar kita bisa menjaga rumah tangga, kurangi harapan kepada manusia. Terus besarkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, satakunu atharah wa umurun tunkiruna. Akan terjadi nanti pemimpin-pemimpin yang pilih kasih, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan kalian akan melihat perkara-perkara yang mungkar. Gimana sekarang? Ini pemerintah, ini pemimpin. Ana sebagai rakyat, ana sebagai warga negara, ana punya hak. Oke, engkau punya hak. Pemimpinmu punya hak. Sekarang pemimpin kita tidak memberikan hak kita sebagai warga negara, melakukan kezaliman. Nabi menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Lalu mereka bertanya, "Fama ta'muruna?" Terus perintahmu seperti apa? Apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan? Pemimpin-pemimpin yang tidak ideal, yang tidak memberikan hak kita sebagai warga. Bahkan dia hanya memikirkan, kalau bicara pilih kasih, yang dia pikirkan adalah dirinya, keluarganya. Dan kita melihat ya, pemimpin-pemimpin yang mungkin fokus dengan keluarganya, terjadi nepotisme ketika dia menjadi pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum. Berikan hak mereka. Berikan hak mereka. Artinya haknya mereka, ya kita harus patuh, kita harus taat, kita membela mereka, memberikan nasihat kepada mereka, mendoakan mereka, berikan hak mereka. Terus bagaimana dengan hak kita? Kata Nabi SAW, wasalullaha alladzi lakum. Kalian mintalah kepada Allah yang menjadi hak kalian. Di sini apabila istri kecewa dengan suaminya,
Sedangkan dia suaminya, dialah pemimpin di rumahnya yang memiliki hak-hak yang harus ditunaikan sama istri. Istri sakit hatinya. Tapi kau harus melaksanakan tugas-tugas. Laksanakan yang menjadi tugasmu. Percayalah bahwa itu bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan mintalah kepada Allah yang menjadi hakmu. Allah akan mengangkat derajatmu dengan kesabaran. Tuh jamaah. Udahlah, ini ujian, aku dapat suami kayak gini. Ya juga bukan hanya engkau yang diuji. Yang ketiga yang perlu dilakukan adalah memaafkan. Meski hati belum sembuh ya. Bicara maaf ya Maya. Subhanallah. Kalau kita melihat Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa, maaf ini menjadi kriteria yang harus selalu ada. Contoh kita akan baca di Ali Imran ayat 134 ya. Di surah Ali Imran ayat 134. Nah, di mana Allah menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Udah dapat? Silahkan dibaca. Sudah Ustaz. Nah. نعم أستاذ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh lihat jemaah. Wal afina 'anil nas. Maafkan orang. Kalau bicara berbuat salah, kita pun pelaku kesalahan, dan manusia itu memang diciptakan membuat kesalahan. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Laulam tudznibu," kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan mengusir kalian. Wala ja'a biqaumin akharin, Allah akan datangkan generasi yang selanjutnya, yang generasi itu akan berbuat dosa, lalu mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Nabi SAW kecewa menghadapi kaumnya. Beliau dimaki, disakiti secara fisik, beliau diusir, berangkat ke Taif, diusir juga di Taif. Tatkala turun dari Taif setelah dilemparin batu dan berdarah-darah kaki Nabi SAW, dihinakan, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Harapan beliau tentunya Taif menerima dakwah beliau. Beliau datang membawa cahaya, membawa kitab yang nyata, yang memberikan penjelasan yang begitu gamblangnya. Ternyata beliau diusir, dilemparin batu. Lalu datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung akhirnya memberikan penawaran kepada Nabi SAW untuk menghukum orang-orang yang mengusir beliau dengan ditimpakan 2 gunung kepada mereka. Selesai sudah. Kita biasanya kalau kecewa ingin melampiaskan kekecewaan itu. Tapi ternyata sifat orang bertakwa itu nggak kayak gitu. Ketika dia memiliki kesempatan untuk membalas, maka dia malah memaafkan. Ada orang yang tidak bisa balas, dia memaafkan bukan karena ingin memaafkan, karena belum ada kesempatan untuk membalas. Tapi Nabi SAW ditawari. Apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Itu yang diharapkan. Akhirnya harapan ini tidak berhasil. Ya udah, aku berharap yang lain. Kenapa enggak minta sama Allah? Bal arju, aku berharap sama Allah dikeluarkan dari mereka. Jadi ketika pupus harapan, kita berharap yang lain. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fa'fu anhum wastaghfir, engkau maafkan dia, maafkan mereka. Wastaghfir, mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Beginilah ketika seorang memaafkan pasangannya, lalu dia berdoa memohon kepada Allah agar pasangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang hidupnya walaupun ujian tidak selesai. Dan kalau orang punya karakter sulit memaafkan, menyimpan sakit hatinya, biasanya akan menjadi borok dan menjadi bom waktu yang menanti ya mungkin nih ibu-ibu ya dan jamaah yang lainnya mungkin pernah merasakan kondisi dia tidak memaafkan. Maka hal itu akan menyebabkan perasaannya tambah negatif, tidak nyaman, kemudian masalah juga tidak selesai. Perasaan dia semakin gak enak, permasalahan semakin kemana-mana biasanya. Contoh nih, istri sakit hati sama suaminya. Suaminya datang pulang kerja. Assalamualaikum. Istri duduk sambil menunduk mengatakan waalaikumsalam. Baik. Suami mungkin datang ngajak salaman, sang istri mungkin salaman tapi dengan wajah yang dingin. Suami mau makan tapi makanan belum disiapin. Suami mau minum, minuman juga nggak tahu di mana. Akhirnya suami meninggalkan meja makan, dia berangkat ke tempat tidurnya. Dia letakkan bajunya, dia istirahat sudah, nggak makan, umpamanya. Kira-kira apa yang akan terjadi di rumah itu? Ketegangan. Akhirnya sang istri malah mau ngomong nggak enak. Sang suami juga mungkin udah males ngomong sama istrinya. Dia tahu dia berbuat salah dan dia udah minta maaf, tapi ya kadangkala tadi ada kondisi yang tidak mau memaafkan. Maka tolong, ini kita bicara mengobatin kekecewaan ya. Ada orang yang nggak mau diobatin, ya terserah. Ada orang yang kekecewaan nggak. Ana mau jaga kekecewaan ana. Engkau akan tambah sakit. Tapi ketika mau memaafkan, tadi kita bicara, udahlah, ketika hakmu nggak diberikan, minta sama Allah. Mungkin masalahnya engkau kecewa berat karena terlalu berharap sama suamimu. Hampir semua jamaah pernah mungkin bicara kasar. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki kadang-kadang nggak peka. Laki-laki itu memang nggak bisa dengan kata-kata kiasan, kata-kata sindiran. Mungkin kok ya Allah suamiku kok kayak gitu ya. Padahal aku berharap gini. Itu laki-laki kayak gitu. Atau yang menyebabkan orang melakukan kesalahan karena dia capek, karena dia lelah. Dia sedang ada masalah di kantornya, pulang. Akhirnya sang istri yang berharap dapat perhatian nggak dapat perhatian. Suami harapannya masuk rumah itu disambut, dikasih kehangatan. Kalau kita lihat bagaimana Khadijah ya, yang membuat Nabi tidak pernah lupa sama Khadijah, dan 9 istrinya tidak dapat menggantikan 1 istri Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi pulang kecewa menghadapi kaumnya, sedih. Nabi bukan tidak bersedih, Nabi bersedih. Bahkan Allah mengatakan wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Dadamu jadi sesak gara-gara omongan orang-orang itu. Iya.
Tapi bagaimana tatkala beliau pulang sampai rumahnya, yang rumah ini memang dibangun untuk menjadi tempat sakinah. Rumah itu tempat menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman. Nabi alaihissalam masuk rumahnya, sudah ketemu sama Khadijah radhiyallahu anha, ya. Bagaimana sedihnya beliau ketika Khadijah meninggal dunia. Maka itu yang perlu difahami. Dan kau tidak akan menjadi hina dengan memaafkan. Jangan dianggap, wah anak kalau memaafkan diinjak-injakan, enggak. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah seorang hamba dengan dia memaafkan kecuali ditambah kehormatan dan kemuliaan. Mulia loh orang minta memaafkan itu. Kemudian yang keempat yang perlu dilakukan kadangkala, ya perlu menjaga jarak sejenak ketika emosi. Perlu seorang menenangkan diri. Kadangkala memang betul, ya, ketika seorang istri sedang emosi, ya sudah, biarkan, nunggu beberapa waktu. Makanya dalam Islam, subhanallah, indahnya agama Islam ya, diperbolehkan untuk tidak bertegur sapa itu 3 hari 3 malam. Lewat nggak boleh. 3 hari 3 malam. Artinya ada waktu di mana seorang perlu untuk menenangkan diri, menahan emosinya, ya. Bahkan cerita yang insya Allah semua pernah dengar, ya, bagaimana ketika Nabi alaihissalam datang ke rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha, lalu Nabi tidak mendapati alaihissalam, menantunya nggak ada. Biasanya menantunya di waktu itu tidur. Kan orang punya kebiasaan. Biasanya tidur di rumah. Nabi alaihissalam datang, ngelihat tidak ada. Di mana suami putriku? Kadangkala mertua perlu turun tangan. Kadangkala mertua perlu turun tangan bukan untuk memperkeruh kondisi dan keadaan, tapi untuk menjernihkan masalah. Tanya, di mana anak pamanmu? Ghadabani anifan falam yaqin. Tadi ada masalah, marah-marahan lah, dan dia marah sama aku. Ali nggak tidur di rumah. Ternyata Ali tidur di masjid, dicari sama Nabi SAW. Kemudian Nabi datang menjumpainya, tidak memarahinya, tapi bagaimana menjalin komunikasi sama menantunya ini dengan cara yang membuat suasana menjadi cair. Nabi mengatakan, kum abaturab, bangun wahai bapaknya debu, karena Ali tidur radhiyallahu taala anhu tanpa alas. Dia menggunakan selendang, kemudian ketika selendangnya tersingkap, punggungnya terkena debu Masjid Nabawi. Jadi sama, suami istri jangan memaksakan untuk berdiskusi di saat emosi sedang meninggi. Bukan waktunya diskusi. Orang kalau marah itu sebagian akalnya tertutup. Yang ada emosi yang meluap-luap, kemudian kadang-kala berakhir dengan kekecewaan yang panjang. Seorang suami yang kecewa sama istrinya mungkin, ya, kemudian dia marah. Dia sudah menceraikan istrinya 2 kali. Dia nggak kuat lalu dia katakan, aku ceraikan engkau. 3. Setelah kembali dia sadar dengan semua akalnya, lalu dia menyesal. Mulailah dia mencari fatwa yang melegalkan bahwasanya marah itu tidak menjadikan ucapan cerai itu jatuh. Ada. Maka tadi perlu ketika seorang emosi itu untuk menjaga jarak. Udahlah, sang istri mungkin masuk kamar, sang suami karena kondisinya nggak baik-baik saja tidur bersama anak-anak,
Kalau tadi Ali tidur di masjid. Nah, jadi kadangkala diperlukan waktu untuk merenungkan diri, untuk diam, tidak berbicara, dan harapannya setelah kondisi kembali normal bisa diajak diskusi. Ingat Rasul SAW itu mendiamkan istrinya 1 bulan, bersumpah untuk tidak mendatangi mereka 1 bulan. Namanya ilah. 1 bulan adalah waktu yang cukup semuanya merenungkan diri. Karena Nabi SAW, mungkin bahasa sekarang, sedang proses mendesain ulang rumah tangganya. Ada yang sudah bertahun-tahun berumah tangga, kadang-kala kayaknya perlu diperbaiki rumah tangga. Ya, ada kondisi yang memang kita perlu mendesain ulang, dan prosesnya kadang-kala berdiam, jaga jarak. Bahkan kalau kita lihat di surat An-Nisa ayat 34, ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh suami mendidik istrinya, salah satu caranya adalah wa'taziluhunna fil madaji', pisah ranjang. Itu proses. Tapi kemudian bagaimana menjaga rumah tangga di tengah kekecewaan? Kadang-kala engkau harus curhat untuk melampiaskan isi hatimu. Tempat yang paling selamat untuk curhat, insya Allah nggak akan bocor kemana-mana, yang insya Allah akan ada solusi dalam setiap curahan hatimu adalah curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Yusuf ayat 86, bagaimana Nabi Yakub mengobatin kekecewaan beliau. Beliau kecewa sama anak-anaknya. Bagaimana nih anak-anak yang dibesarkan oleh ayahnya dan bundanya, yang dimakan oleh orang tuanya, kemudian mereka bersekongkol melakukan konspirasi untuk memisahkan Yusuf dari bapaknya. Kemudian setelah itu Yusuf dijual, mereka bikin kebohongan ini dan itu. Kecewa Nabi Yakub alaihissalam. Ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, melakukan itu kepada bapak. Kalau orang jauh, kekecewaannya ya biasalah, memang nggak suka sama anak. Loh, ini anakku sendiri. Ini orang yang hidup di rumah ini. Ini anak yang aku gendong ketika kecil. Ini anak yang aku suapin. Ini anak yang aku sekolahkan. Nih. Ada banyak kita telah melakukan kebaikan kepada anak itu. Tapi ternyata dia mengecewakan. Lalu mau curhat sama siapa? Apa kata Nabi Yakub di surat Yusuf ayat 86? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar. Udah kepada Allah. Sebagian orang mengatasi kekecewaannya itu dengan membuat status. Udah biasa. Membuat status, dia kecewa. Solusinya, aku perlu curahan, mencurahkan isi hatiku. Iya, perlu diomongkan. Pernah melihat potongan video seorang yang sedang curhat sama Allah. Dia jelaskan, ya Allah kayak gini masalahnya, ya Allah kayak gini, ya Allah kayak gini, ya Allah. Allah tahu dengan semua permasalahannya. Tapi hamba ini diperintahkan untuk mengajukan permintaan. Yang kadangkala sebelum meminta itu kita perlu menyampaikan, kayak gini permasalahannya Allah. Maka Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni Allah. Aku susah, iya sekarang susah. Aku kecewa, iya. Terus kepada siapa aku mengadukan?
kepada manusia-manusia yang nggak bisa memberikan solusi, kepada manusia yang kadang-kala solusinya memperkeruh keadaan, kepada manusia yang kadang-kala kita curhat malah dia senang melihat kita dalam kesusahan. Jangan. Nabi Yakub mencurahkan semuanya kepada Allah, dan Allah memberikan ketenangan kepada hatinya, membersihkan hawa nafsunya, menguatkan keimanannya. Udah, Allah, aku punya Allah gitu. Jadi kita yakin dengan takdir Allah, tapi ya tetap kadang-kadang kita kecewa, kita sakit hati gitu ya, kita sedih lah kalau bicara. Kesedihan itu ada, tapi udah takdir, mau diapakan. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam tinggal mati oleh Ibrahim, beliau nangis, netes itu air dari mata Nabi SAW. Netes lagi itu air sampai Abdurrahman mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah, engkau juga nangis. Innaha rahmah, itu kasih sayang Allah. Kau bisa nangis, itu kasih sayang Allah. Kita kesian sama nih anak meninggal dunia. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innal aina la tadma, mata meneteskan air, wa innal qalba la yahzan, hati bersedih, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tapi kita tidak berkata kecuali ucapan yang Allah itu ridha. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, wahai Ibrahim, kami dengan berpisah dengan kau itu sedih, kami sedih, tapi takdir Allah azza wajalla. Maka ingat, adukan kepada Allah azza wajalla. Kau punya masalah. Sebagian kita ketika punya masalah lupa sama Allah, atau sebagian ada yang kecewa sama Allah, berburuk sangka sama Allah, padahal Allah itu lebih sayang sama kita daripada semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang keenam, yang menjadikan kita itu mempertahankan rumah tangga dalam kondisi ujian dan kekecewaan itu, ya kita harus tahu dalam setiap luka, setiap duka, setiap kekecewaan itu akan dibalas pahala gitu loh. Dan kita sedang proses mencari pahala. Ini dikasih sama Allah ladang pahala. Dengan apa? Dengan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu jadikan ladang pahala. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syauka yishakuha illa kaffarallahu bihi khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh kelelahan, nasab, capek Ustaz, anak ngurusin rumah ini nggak dibantuin sama suami, anak masih harus membantu suami mencari nafkah, suami kurang peduli, lelah Ustaz, anak juga sakit, anak juga galau, ada kecemasan, ada duka, ada kesedihan. Terus jadi apa semua nih? Penyakit, kelelahan, kesedihan, kegalauan, kecemasan, hatta syauq yushakuha, kadang-kala kita kena duri, kadang-kala emak-emak motong sayuran kena tangannya, kadang-kala goreng, ada minyak goreng yang kena tangan, ada aja gitu loh kehidupan ini. Nah, itu jadi apa? Illa kaffarallahu biha min khataya. Itu akan menghapuskan dosa. Di riwayat lain dikatakan Allah akan angkat derajatnya. Dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat. Tuh. Jadi dalam kekecewaanmu, dalam kesedihanmu, dalam kelelahanmu, kepayahanmu, di situ ada secercah cahaya yang menjadikanmu dihapuskan dosanya dan diangkat derajat. Kemudian yang ketujuh, fokus pada kebaikan pasangan kita.
bukan kepada kekurangan. Fokus. Kalau engkau tidak fokus, kebanyakan kita fokus sama kekurangannya, apalagi mak-mak ya. Anda minta maaf ya ketika Anda sampaikan hal ini, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan hal itu. Yang penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam seharusnya dijadikan bahan evaluasi buat setiap pribadi muslimah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan uritun nar, tampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Apa penyebabnya? Yukthirna la'an. Mereka suka memaki. Suka kelepasan lisan. Gara-gara kecewa. Iya. Gara-gara sedang dapat ujian, nggak kuat, nggak tahan, maka dia melampiaskan kekecewaan itu dengan melaknat, memaki, menghinakan, keluar kata-kata yang menyakitkan. Banyak deh. Bukan dikit. Wa yakfurnal ashir, dan kufur kepada suaminya. Mereka tidak kufur kepada Allah. Perempuan ini sholat 5 waktu. Mungkin rajin puasa, rajin kajian nih. Di hari Selasa boleh jadi. Selalu datang kajian. Tapi kalau sudah urusan kecewa sama suaminya, Nabi alaihissalatu mengatakan, kalau kau berbuat baik kepada dia sepanjang masa, lalu dia melihat kekuranganmu, kau melakukan kesalahan, apa yang akan dilakukan sama dia? Dia lupa dengan semua kebaikan suami. Lalu mengatakan, aku nggak pernah melihat kau menyenangkan hatiku. Adalah kelebihan suami, ada, yakin. Tahu nggak, engkau nggak akan memilih dia. Maka tolong fokus kepada kebaikan, kepada kelebihan, kepada hal yang positif. Kekurangan sama, kau punya kekurangan juga. 69% ya, berdasarkan penelitian, ada masalah-masalah dalam rumah tangga yang memang nggak ada solusinya. Solusinya apa? Melihat kepada kelebihan. Antum lihat ya, perusahaan bisa maju itu karena bosnya atau pimpinannya itu melihat kepada kelebihan anak buahnya. Ini fulan punya kelebihan ini punya kelebihan ini. Fulan itu bagus di bab ini, tapi kalau bab ini kayaknya kurang. Terus gimana? Ya sudah, untuk yang kekurangannya diambil dari sini. Dan suami istri saling melengkapi. Mereka punya kekurangan, punya kelebihan. Dan boleh jadi yang kita benci, yang kita tidak sukai, di situ ada kebaikan. Kemudian ya kadangkala kalau yang menjadi sumber permasalahan itu adalah mertua. Kecewa kita dapat suami kayak gini, mertua kayak gitu. Apa yang harus engkau lakukan? Bantulah suamimu berbakti sama orang tuanya. Engkau memang nggak wajib berbakti sama mertua, engkau wajib berbakti kepada kedua orang tuamu. Tapi engkau punya kewajiban menghargai, menghormati suamimu. Dan mudah-mudahan dengan engkau menghargai orang tuanya, membantu suami berbakti, akan tercipta yang namanya keluarga yang harmonis. Walaupun ada luka di sana, jangan bicara keluarga yang harmonis itu nggak ada masalah ya. Tetap ada masalah di sana. Seorang menantu, kau nggak perlu membenci. Jadikan itu sebagai ladang pahala. Engkau tidak perlu melawan kepada mertua ya. Yang melawan itu hanya akan menambah masalah ya. Nggak perlu membuka aib juga. Aku punya mertua kayak gini. Nggak perlu. Kau nggak perlu gibahin mertuamu. Lalu Anda mau cari solusi. Benar. Dengan siapa engkau menceritakan kekurangan mertuamu? Dan jaga hubungan. Kalau memang harus jaga jarak, karena kadang-kadang tadi udah dibahas dalam kekecewaan, kadang-kadang kita perlu juga jarak. Tapi tetap berbakti ya. Dan ingat, pasangan kita tidak sempurna. Istri kita juga bukan bidadari. Dan yakin bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kekecewaan ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa menyerahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi.
Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan urusannya ini. Semua sudah ditetapkan ketentuannya. Engkau harus percaya dengan takdir Allah. Engkau harus yakin kenapa engkau ada di muka bumi ini. Dan engkau harus memiliki sebuah keimanan bahwa semua akan berakhir. Di sini tempat beramal, tempat berlelah-lelah, tempat kecewa, tempat ujian. Besok tempat engkau memetik semua kekecewaan, semua dukamu dengan pahala yang tidak terhingga. Makanya penghuni surga akan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang mengusir segala kekecewaan, kesedihan, patah hati. Akan datang waktunya. Tapi sekarang selamat berjuang. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pertanyaan pertama dari Sydney nih Ustadz. Izin bertanya, apakah seorang istri boleh membela atau berpihak kepada kedua orang tuanya sendiri? Karena terkadang orang tua sang suami sering menyakiti perasaan orang tua si istri seperti meremehkan. Padahal di dalam Islam kita harus taat kepada suami. Tapi kita tidak tega melihat kedua orang tua kita yang harus sering mengalah korban perasaan demi membahagiakan hati suami. Dan terkadang seorang suami kurang respek kepada orang tua kita. Dan kita sebagai anak perempuan ingin juga melihat kedua orang tua kita bahagia. Tapi sebaliknya kita dituntut harus menghormati orang tua suami kita. Bagaimana ini? Jazakallah khair. bagaimana jemaah? Ya itulah ujian. Bagaimana menghadapi ujian itu? Tadi yang sampaikan, nggak perlu kita melawan. Nggak perlu kita membuat barrier ya, antara kita sama mereka. Nggak perlu kita menumbuhkan kebencian. Terus apa solusinya? Memaafkan. Orang tuh memaafkan, selesai urusannya. Oke, anak punya mertua memang kayak gini. Alhamdulillah bapak ibu kita mau mengerti. Alhamdulillah. Boleh jadi bapak ibu kita juga memaafkan. Karena dia tahu ini ladang pahala buat aku. Oke, takdirnya punya besan yang kayak gitu. Takdirnya punya menantu yang kurang respect, yang kurang peka. Kita punya banyak pilihan. Yang pilihan itu semuanya kembali kepada keimanan tadi. Berkaitan dengan kehidupan ini. Kemudian kita mulai berbuat baik. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi kalau memang mertua banyak tuntutan ini dan itu, engkau lakukan yang bisa engkau lakukan. Engkau muliakan mertuamu, engkau muliakan suamimu. Suami kurang respect, engkau berbuat itu karena Allah. Karena sebagai manusia tetap berpikir aku. Manusia itu Allah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi manusia itu memang punya sifat individualisme. Dia memikirkan dirinya. Adapun orang-orang yang sudah sampai tingkat iman kepada Allah begitu tingginya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka akan mementingkan orang lain padahal dirinya butuh. Aku butuh juga. Oh sudah, tadi kan aku butuh juga untuk berbakti sama orang tuaku. Aku ingin orang tuaku juga dimuliakan, dihormati. Di saat itu nggak didapatkan, udahlah, oke. Aku akan fokus mementingkan suami, mementingkan keluarganya. Bapak ibu sabar ya. Boleh jadi bapak dan ibu, kita akan sabar nak, asalkan engkau bahagia. Maka cobalah dengan kau terus berbuat baik sama mertua, sama suami, berkaitan dihinakan, diinginkan. Jadi ada kondisi membela itu menambah masalah, tapi diam dan mengalah menyelesaikan masalah. Kan intinya bagaimana masalah ini selesai. Cuma tadi manusia itu punya ego. Anak nggak tega atau anak nggak rela, anak nggak terima. Tapi ketika engkau mengatakan jazakallah khair,
barakallahu fiik ya. Iya, insyaallah kita akan memperbaiki insyaallah ya. Kalau memang mungkin Bapak Ibu ya dapat besan seperti orang tua saya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, Anda minta maaf ya, memang kami adanya seperti ini. Sudah, mengalah, merendah sampai mereka nggak bisa ngomong. Dan itu salah satu solusi yang memang Allah Azza wa Jalla ajarkan menghadapi orang-orang yang membuat kita kecewa. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia nanti bisa berubah menjadi persahabatan. Bisa berubah. Antum lihat bagaimana Umar bin Khattab yang sangat benci sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Amr bin As yang dia mengatakan gak ada orang yang lebih aku benci daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau aku bisa membunuh beliau, aku akan bunuh dia. Tapi bagaimana kemudian hatinya luluh, lembut, mencintai Nabi SAW. Dengan Nabi terus berbuat baik gitu loh. Berbuat baik, berbuat baik. Dengan berharap kepada Allah. Tapi kalau engkau berbuat baik berharap sama dia, yang ada tambah kecewa. Maka bagaimana kita menata hati untuk berbuat baik dengan harapan Allah kasih. Di setiap luka, di setiap kecewa, di setiap kesedihan, di setiap kelelahan, ada penghapusan dosa di situ. Dan ada pengangkatan derajat. Tapi engkau harus korban perasaan. Sabar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saat kita mengajukan ijab kabul, biasanya ada keinginan untuk sehidup semati ya, betul ya Ustadz ya. Dan yang ijab kabul ini siapa? Ibu ikut ijab kabul? Enggak, maksudnya saat menikah itu pastinya ingin dengan pasangannya sehidup semati sesurga ya Ustadz ya. Amin. Iya betul. Dan saya melihat bahwa kebanyakan para perempuan itu jika suaminya meninggal memilih untuk tidak menikah lagi, memutuskan untuk menikah lagi karena ingin berjodoh sampai dengan di surga, katanya dengan pasangan terakhir ya Ustadz ya. Dan itu pun yang sahabat saya inginkan. Tetapi ternyata takdir berkata lain Ustadz, bahwa teman saya kena autoimun sehingga akibat tulang di leher dan almarhum dan meninggal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ternyata suaminya menikah lagi Ustadz. Saya membayangkan apakah almarhum kecewa dengan keputusan suami menikah lagi, yang berarti tidak sesurga lagi dengan almarhum. Tunggu, Afwan. Yang menikah ini suaminya? Yang menikah lagi karena sahabat saya meninggal Ustadz. Siap. Jadi kan keinginan sahabat saya ingin sehidup semati dengan suaminya. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi berkaitan dengan perempuan, istri ya. Istri ini akan bersama suami terakhirnya. Kalau suami boleh memiliki istri yang lebih dari satu. Ketika istrinya masih hidup, dalam posisi istrinya masih hidup, dia boleh nikah lagi. Dan kalaupun nanti mati, sang suami akan bersama istri-istrinya apabila masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dikatakan tadi, istrinya ini meninggal lebih dulu, jadi nggak ada masalah. Dia tetap akan sama suaminya. Yang bermasalah apabila yang meninggal lebih dulu adalah suaminya. Karena istri ini nggak bisa punya dua suami. Tapi suami bisa punya lebih dari satu istri. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, Abu Darda ya dia pernah punya istri Ummu Darda yang tua meninggal dunia, kemudian punya istri lagi yang lebih muda, Ummu Darda. Ketika sakit parah, sang istri mengatakan, aku ingin bersamamu sampai surga. Kata suaminya, idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu engkau jangan menikah setelah aku meninggal dunia.
akhirnya meninggal Abu Darda. Dan Ummu Darda dilamar oleh orang-orang besar. Khalifah pun melamar. Nggak mau. Karena dia tahu perempuan tuh nggak bisa punya dua istri. Dia tetap mau sama suaminya. Tapi kalau yang meninggal istrinya dulu, kemudian suaminya menikah lagi, atau dalam kondisi hidup suaminya punya istri lebih dari satu, mereka kan bersama suaminya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau dikatakan ingin sehidup semati, tetap ya, seorang wanita yang meninggal lebih dahulu, dia akan bersama suaminya. Karena bicara suami yang terakhir, ya dia kan nggak nikah lagi memang. Adapun suami, maka dia akan bersama istri-istrinya. Barakallahu fiik. Mungkin sebagian mengatakan, kok gitu Ustaz ya? Memang seperti itu kehidupan ini Allah buat. Ketika seorang wanita punya 3 laki-laki, bagaimana pandangan orang? Tapi ketika seorang laki-laki punya lebih dari 1 istri, ya fitrah manusia, akal sehat manusia menerima, dan itu syariat yang Allah tetapkan. Tidak ada kezaliman di sana, bahkan di sana ada penghormatan buat wanita. Yang tidak boleh adalah menjadikan wanita sebagai wanita simpanan, sebagai pelacur-pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fikum Ustadz dari Brisbane. Naam, tafadhali. Ya. Jika suami dan istri awalnya sama-sama minim ilmu agama, kemudian mulai belajar dan muncul beberapa perbedaan praktek dalam menjalankan agama. Misalnya perbedaan dalam gerakan tasyahud yang suaminya hanya mengangkat jari gitu, sedangkan istri menggerak-gerakkan jari. Dalam permasalahan cabang, bagaimana sebaiknya? Dan untuk permasalahan yang besar, misalnya seperti penentuan awal Ramadan, suami mengikuti hisab, sedangkan istri mengikuti ru'yatul hilal, bagaimana cara terbaik bagi keduanya dalam menyikapi perbedaan seperti ini Ustaz? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, apabila masalahnya adalah masalah khilafiyah yang ada ruang untuk beda pendapat, ya tidak perlu diingkari. Bukan hanya bersama suami istri, dengan siapapun. Ketika masalah memang ada ruang untuk berbeda pendapat, maka kalau mau didiskusikan nggak apa-apa. Tapi kalau dikatakan kayaknya enggak, aku lebih menguatkan hal itu, udah nggak ada masalah. Baik, masalah yang kedua itu, ketika ada perbedaan ya, antara istri sama suami dalam penentuan awal Ramadan, atau penentuan awal Syawal. Kalau penentuan awal Ramadan, mungkin masih aman. Tapi kalau penentuan akhir Ramadan, di mana itu ada bulan Syawal, apa yang harus dilakukan istri apabila suaminya sudah berbuka, sedangkan dia masih puasa? Apakah dia wajib mengikuti suaminya? Wallahu a'lam, sepertinya tidak. Karena dalam hal ini yang diikutin adalah pemerintah sebenarnya. Dan kita tahu ketika pemerintah itu memilih satu pendapat, pendapat itu wajib untuk diikuti. Tapi dia tetap memuliakan suaminya. Dia mempersiapkan berbuka, mempersiapkan Id buat suaminya, umpamanya seperti itu. Namun dia tetap berpuasa kalau memang tadi pemerintahnya telah menetapkan satu ketentuan. Wallahu a'lam ya. Itu yang ana fahami. Memang masalahnya masih bisa ditoleransi, dan juga antara suami istri ini kalau bisa memang istri meminta maaf sama suaminya ya, dalam kondisi seperti ini, aku akan menghargai pendapatmu berkaitan dengan ketentuan hilal, karena hal ini berkaitan dengan urusan umat ya, bukan urusan suami istri saja, tapi berkaitan dengan urusan umat. Tapi wallahu a'lam, mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau nanya, tapi di luar topik. Ada pertanyaan, kalau tinggal di Australia, terus kita punya rumah di Indonesia. Nah, kalau misalnya sholat, apa harus digabung? Biar nggak sombong sama Allah, karena dikasih keringanan. Apa sholat biasa? Barakallahu fiik ya. Ya, di sini ada dua permasalahan sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan sholatnya musafir. Sholatnya musafir itu dianjurkan, atau kalau bisa sunnahnya itu adalah dikosor. Sunnahnya itu dikosor, bukan dijamak. Dijamak itu insidental. Makanya orang yang sakit boleh jamak, orang yang sedang hujan deras boleh jamak, yang sholat di masjid ini ya, karena kondisi dia akan menjamak silahkan, tapi tidak boleh kosor. Adapun musafir, kekhususan dia adalah untuk mengkosornya. Jamak kalau mau silahkan, karena kondisi mungkin dia capek, lelah, dia boleh jamak. Baik, apakah orang yang punya dua rumah itu dianggap musafir? Pendapat yang lebih kuat, kalau dia sampai ke rumahnya, dia tinggal di Australia, mukim di Australia, juga mukim, boleh jadi nggak punya rumah, dia kontrak rumahnya, tapi dia mukim, sudah tinggal dia memang. Dia punya dua tempat tinggal, Australia sama Indonesia. Maka ketika sampai ke rumahnya, dia terhitung mukim. Walaupun cuma satu malam saya Ustaz, iya, tapi engkau ini tempat tinggalmu sebenarnya. Engkau dianggap mukim. Jadi tidak lagi mengkosor. Adapun jamak, insidental tadi. Kalau dia memang anak sudah sampai rumah Ustaz, tapi kayaknya kecapean, sehingga dia mau menjamak, silahkan. Tapi 4-4 atau 3-4 maghrib sama isya. Adapun kosor itu kekhususan buat musafir. Dan engkau dengan sampai ke tempatmu sudah dianggap gak musafir. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini di luar tema, Ustadz, mau nanya bagaimana cara apabila mau titip beli emas, tetapi kita ada di luar Indonesia gitu, supaya tidak terkena riba dan sesuai dengan syariat. Barakallahu fiik. Nah, iya, kalau bicara titip itu bisa kita cari keluarga, kita cari orang kenalan ya, cari teman, uangnya ditransfer ke dia, nanti dia yang beliin. Jadi diwakilkan, mewakilkan orang untuk membeli. Kalau kita kenal dengan penjualnya, sudah kenal, kita cari siapa yang bisa kita titipin di sana, kita mewakilkan orang, jadi uangnya ini transfer untuk dibelikan emas. Jadi kita akadnya bukan beli emas, tapi akadnya kita titip mewakilkan fulan, fulanlah yang membelikan emas. Jadi nggak ada masalah. Jadi taukil itu diperbolehkan. Wakil ini dengan penjual itu nanti akadnya akan kontan, yadan biyadin. Karena ya memang ada di situ orangnya gitu loh. Jadi itu yang diperbolehkan. Jadi bukan kita beli titip sama orang itu enggak, tapi kita mewakilkan orang untuk membelikan buat kita. Jadi transaksi dilakukan antara wakil dengan pemilik barang, dengan penjual gitu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, ini kembali dari Sydney. Naam, tafadhali. Mau tanya, apa benar Allah tidak suka jika kita banyak menolak orang yang datang untuk melamar anak kita karena alasannya memang belum pas gitu Ustadz. Misalnya banyak itu, misalnya ya Ustadz, lebih dari 10 gitu Ustadz. Apa ada konsekuensinya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Ana nggak tahu ya, tapi yang ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridha,
kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan. Jadi agama dan akhlaknya itu menjadi poin penting. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kekacauan yang besar. Jadi ketika menolak orang yang seharusnya diterima, maka akan terjadi kerusakan. Nah, ini yang mungkin tadi bahasanya Allah nggak suka gitu loh. Tapi kalau ternyata yang datang itu belum pas gitu loh. Belum pas dari sisi apanya? Coba dilihat. Kalau nggak masalahnya Ustadz, kita kan nggak apa-apa milih laki-laki yang tampan. Kita kan nggak apa-apa milih menantu yang punya duit. Boleh. Tapi ingat, fokusnya kepada agama dan akhlak. Jangan sampai akhirnya engkau menerima laki-laki yang tampan dan kaya, walaupun agama dan akhlaknya kurang, tapi karena tampan dan kaya akhirnya diterima. Itu yang akan berdampak nanti terjadi kerusakan dan kekacauan di keluarganya, di muka bumi secara umum. Karena orang-orang baik ditolak. Jadi insya Allah kalau nolaknya itu disebutkan karena faktor agama dan akhlaknya yang kurang, nggak ada masalah. Malah seharusnya kita memilihkan anak kita, menikahkannya dengan orang yang bertakwa. Kalau ternyata belum ada orang yang bertakwa yang datang. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Putaran kedua dari Pat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Bagaimana menjaga anak-anak agar tidak terdampak saat orang tua menghadapi ujian rumah tangga, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah. Naam. Ini menjadi tugas yang berat buat orang tua ya. Bagaimana ketika ada ujian dalam rumah tangga antara suami istri, antara bapak sama ibu, bagaimana anak-anak supaya tidak terdampak. Yang pertama perlu dilakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan anak-anak, rumah tangganya diselamatkan. Maka banyak baca doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, ada permasalahan-permasalahan yang ketika suami punya masalah atau bermasalah ya, maka sang ibu kalau bisa tidak cerita kepada anak-anaknya. Karena ada suami yang akhirnya marah sama istrinya gara-gara setiap ada permasalahan anaknya diikut sertakan. Diceritai. Karena dia cari tempat curhat. Akhirnya anak-anaknya benci sama orang tuanya. Padahal tadi semua orang punya kesalahan gitu loh. Tapi istri adalah pakaian gitu loh. Jangan kemudian dibuka pakaian suaminya. Disampaikan kepada anak-anaknya. Sampaikan kepada orang tuanya, teman-temannya. Enggak. Tadi agar anak-anak tidak terdampak, engkau tetap pakaian. Selama engkau masih istri, engkau pakaian. Engkau harus jadi pakaian yang menutupi. Maka tadi jangan sampai anak-anak menjadi tempat curhat orang tuanya, kecuali kondisi memang yang anak-anak sudah paham, udah besar, dan anak-anak udah tahu sehingga anak-anak bisa diajak komunikasi. Tapi kalau anak-anak itu masih kecil, yang ada mereka hanya kecintaan kepada ibunya, sehingga dia memberikan solusi dengan berpisah aja lah ini dan itu. Yang keempat, ketika memang ada yang marah, kau berusaha untuk masuk ke kamar, engkau tetap memuliakan suamimu seperti itu. Dan yang kelima, kalau sampai terjadi perceraian, sampaikan kepada anak-anakmu dengan yang namanya takdir. Iman kepada takdir. Karena iman ini akan membuat orang jadi lebih lega menghadapi kenyataan. Barakallahu fiik. Nah. Ya, barakallahu fiik Ustadz. Dari Brisbane putaran kedua. Bagaimana hukum berselonjor menghadap Ka'bah ketika berada di Masjidil Haram? Misalnya saat tawaf dan menepi karena kaki sangat pegal, lalu kita meluruskan kaki menghadap Ka'bah, sementara kanan kiri penuh dengan jamaah. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan bagaimana hukumnya jika kita berada di masjid, sekarang satu di Masjidil Haram, dan yang kedua kalau di masjid biasa, apakah kita juga tidak boleh berselonjor ke arah kiblat? Jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau Anda lihat memang ada di beberapa adab yang disampaikan, itu
berselonjor ke arah kiblat itu termasuk yang kurang menghormati, kurang menghargai, apalagi kalau sedang di Mekah umpamanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ada arahan dari Nabi SAW itu adalah kita tidak boleh menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat kita. Itu yang tidak diperbolehkan. Adapun berselonjoran ke arah kiblat termasuk yang ya nggak ada masalah ya. Kalau memang mungkin sebagian ulama menganggapnya sesuatu yang kurang baik saja, bukan haram ya, bukan haram, mereka menganggap hal itu kurang baik. Di majelis sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita bermajelis sama teman-teman kita, lalu kita kecapean, lalu kita harus menyelonjorkan kaki kita, maka hendaklah kita minta maaf dulu, minta maaf ya aku mau selonjoran ya, karena dianggap memang kurang etis dalam majelis. Di dalam majelis kurang etis ketika orang selonjoran. Tapi kalau tadi apalagi ketika dia selonjoran di depan Ka'bah karena memang kondisinya capek, lelah, insya Allah nggak ada masalah. Itu yang Ana tahu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Walaupun mungkin ada beberapa teman yang madhabnya Hanafi. Ana sering juga kenal di Masjid Nabawi ya, sama orang ditegur, nggak boleh gitulah. Sebenarnya mereka bukan mengangkat haram ya, mereka hanya melihat itu adab lah, adab. Tapi apakah adab itu adalah adab yang memang harus dikerjakan? Wallahu a'lam bishawab, sepertinya tidak harus. Juga termasuk yang dilarang adalah nyelonjorkan kaki ke depan Al-Quran ya. Ini termasuk adab. Al-Quran, kadang Al-Quran di depan, kita selonjoran kaki kita ke sana. Karena itu kurang etis juga. Ini babnya bab adab. Barakallahu fiik, sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir. Ustaz, tak bisa kurang dua Ustaz. Kurang dua. Melbourne BKL, bisa enggak? Siap. Bismillah. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, jadi kan waktu Melbourne ini, Australia ini kan kadang kan berubah-berubah gitu kan. Namanya? Yang berubah itu apanya? Berubah jamnya. Jamnya jam berubah. 1 jadi jam 2. Jadi kayak saving the light. Musim panas sama musim dingin itu kan waktunya, musim panas kan waktunya Tapi 4 jam. tetap 24 jam di sana. Iya, tetap 24 jam. Oke, siap. Bismillah. Nah, terus isyaknya itu kan telat kan. lebih malam akhirnya. Isyaknya jadi lebih malam gitu ya. Jam 10. Jadi nggak jam 10 untuk sekarang ini. Jadi pertanyaan saya adalah bisa tahajudnya itu sebelum tidur. Jadi kita habis sholat isya, kita langsung sholat malamnya gitu ya? Iya gitu. Apakah bisa seperti itu? Terus subuhnya jam berapa kalau isyaknya jam 10? Jam 4. Itu? Jam 4 ya, berarti masih ada waktu 6 jam sebenarnya antara isya sama subuh gitu. Siap. Ya, berkaitan dengan isya yang sudah malam ya. Kalau tadi dikatakan waktu isyaknya memang masuk waktu isyaknya sudah malam. Kita sendiri boleh sebenarnya mengakhirkan waktu isya ya. Buat ibu-ibu mungkin mengakhirkan sholat isyaknya, tapi dilarang kalau bisa jangan tidur sebelum sholat isya. Usahakan kita itu sholat isya baru tidur. Kalau dikatakan tadi karena udah malam sehingga dia khawatir nggak bangun, bolehkah dia sholat malamnya itu ba'dal isya langsung? Boleh saja, itu sudah masuk waktu. Hanya saya bicara tahajud, sebagian ulama memang menganjurkan tahajud itu bangun tidur. Sehingga orang itu masih istirahat terlebih dahulu, dan waktu yang paling mulia adalah sepertiga malam akhir. Jadi malamnya tadi dari jam 10 sampai jam 4 itu waktu malam, waktu untuk sholat malam. Tapi yang paling mulia adalah sepertiga malam akhir. Tapi kalau tadi katakan takut nggak bangun, maka dia sebelum tidur sudah sholat malam. Dia sholat malam 11 rakaat atau 9 rakaat atau 7 rakaat, boleh saja. Tapi tetap yang lebih utama di sepertiga malam akhir, dan lebih baik lagi ketika dia bangun tidur sehingga kondisinya lebih fit ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah.
Assalamualaikum Ustadz. Ini Waalaikumsalam pertanyaan warahmatullahi dari wabarakatuh. Kuala Lumpur tentang pengembalian mahar hulu itu bisa mengembalikan mahar atau senilainya. Maksudnya senilainya itu harga emas yang dulu ketika dibeli atau harga emas yang sekarang? Iya, tergantung suaminya. Jadi kalau suaminya khulu itu boleh jadi pengembalian itu tidak harus semua maharnya, boleh sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan dia sama suami. Suaminya aku mau asalkan dikembalikan lagi semua maharnya. Umpamanya. Bolehkah minta lebih dari maharnya? Sebagian ulama membolehkan ketika memang dia sedang mau menebus dirinya dari suami yang zalim umpamanya ini dan itu. Tapi ini ketika istri yang mau khulu ya. Dan boleh pula sang suami umpamanya berapalah, kasih 10.000 nggak apa-apa. Seperangkat alat sholat balikin, nggak ada masalah. Jadi kalau bicara berapa jumlahnya, maka boleh sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Boleh dengan kesepakatan yang dilakukan. Berapa banyaknya, ya silahkan disepakati. Suami mungkin minta semua maharnya, mungkin dia minta sebagiannya, mungkin dia juga sekedar formalitas ya, karena khulu harus ada yang dibalikin, ya udah apa aja lah, semua yang bisa dianggap mahar boleh dikembalikan kepada suaminya dan khulu terjadi nantinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa